Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 114. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Evan masih sangat mengesankan. Bagi Evan untuk membersihkan manajer kecilnya, hal semacam ini sama sekali tidak membuat stres. Tentu saja, Andi Muhammad ini, Evan tidak mengambil orang ini sedikit pun, dan bahkan memberi pelajaran kepada orang ini. Dodi dipukuli seperti orang idiot, tersipu dan berdiri di sana tercengang, bahkan tidak berani melepaskannya. Dia tahu terlalu banyak tentang identitas Evan. Dia adalah seorang pemuda kaya di Toraja, atau bosnya. Bagaimana dia bisa berani berpendapat? Tapi Andi Muhammad berbeda. Dia berpikir bahwa dia adalah orang sukses dengan puluhan juta aset. Bagaimana dia bisa menderita kerugian bodoh seperti itu? Kamu lumpuh. Kamu berani memukulku. Andi Muhammad berbalik melihat dan hendak melawan. Tentu saja, di depan pacarnya. Dia tidak bisa mengakuinya, dan Andi Muhammad mengangkat tangannya dan bersiap untuk mengembalikannya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, dua penjaga keamanan yang berdiri di belakang Dodi dengan cepat bergegas mendekat dan mencengkram lengan Andi Muhammad. "Jangan bergerak," teriak kedua satpam itu. Andi Muhammad meringis kesakitan, memelototi Dodi dan berkata, "Manajer Dodi, saya VIP Anda di sini. Apakah Anda peduli jika idiot ini memukul saya?" Dodi diam-diam mengeluh, tetapi dia ingin peduli. "Tuan Evan, ini bos kami," kata Dodi dengan wajah pahit. Momentum Andi Muhammad telah berkurang banyak. Dia hanya orang yang menonton hidangan. Dia telah lama mendengar bahwa pemilik restoran barbeque berantai ini adalah seorang pemuda kaya dari Toraja, tetapi dia memiliki banyak latar belakang. Aditya dan Farah bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemilik restoran barbeque ini adalah anak kecil seperti Evan. Dan yang paling membingungkan Aditya adalah bahwa Evan seharusnya sangat membencinya, bukan? Mengapa dia datang dan membantunya? Aditya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Evan tahu yang terbaik. Sebagai tuan muda yang kaya di Toraja, kecerdasan emosional Evan tidak rendah. Hari ini di toko perhiasan Dilan, Aditya mendapat 100 miliar tunai dalam 10 menit, membuat Evan terkejut. Selain itu, Dilan jelas bias terhadap Aditya, yang membuat Evan semakin ketakutan. Identitas Evan sendiri sudah cukup luar biasa, tetapi begitu Aditya muncul, Dilan tidak memberikan wajah apapun kepada Evan. Evan tahu ini lebih baik daripada orang lain. Jadi Evan sampai pada kesimpulan bahwa identitas dan latar belakang Aditya cukup menakutkan. Dia saat ini sedang mengembangkan industri rantai di kota Manado, dan dia terlalu membutuhkan pertolongan. Jadi Evan sekarang mati-matian berusaha berteman dengan Aditya. Baru saja, Andi Muhammad dan Dodi bernyanyi bersama dan bertarung melawan Aditya bersama-sama. Evan melihat mereka semua, dan Evan tahu bahwa kesempatannya akan datang. "Kenapa? Kamu masih ingin memukulku?" Evan memelototi Andi Muhammad dan mengarahkan jarinya ke muka Andi Muhammad. Andi Muhammad merasakan kemarahan ini di dalam hatinya. Dia berusia 40-an, dan dia diperlakukan seperti ini oleh seorang pemuda berusia 20-an, masih di depan Kartika. "Mengapa Anda memukul saya?" Andi Muhammad berjuang untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya tidak bisa, dan bertanya, "Sangat tidak profesional. Tuan Aditya ini adalah teman baikku. Kamu berani tidak sopan padanya. Dan beruntung aku tidak memotongmu." Mereka berdua ditahan penjaga keamanan, dan tidak mungkin untuk melawan, hanya untuk dipukuli. Evan melihat Aditya dan melihat bahwa Aditya hampir tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Evan lebih mengaguminya. Menurutnya, Aditya benar-benar tak terduga. Manajer Dodi mengembalikan uang itu ke Aditya dengan panik, dan mengembalikannya ke rekening bank Aditya. "Mengapa kamu masih mengeluh?" Evan menamparkan Anggun lagi dan mengutuk dengan marah. Bagaimana Anggun berani menghadapi bosnya?
Dia sangat terpana oleh pemukulan itu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Aditya lagi. Merasa menyesal di dalam hatinya. Mengetahui bahwa Aditya ini adalah teman baik bos, dia seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu sekarang. Dan sekarang dia akan menderita. Tuan Aditya, apakah Anda sudah puas? Evan berbalik dan menyeringai pada Aditya dan bertanya dengan hati-hati. Aditya tidak tahu mengapa Evan melakukan ini. Jadi dia menatap Evan dengan dingin. Evan, cerita apa yang kamu mainkan? Jangan salah paham. Tuan Aditya, aku hanya ingin berteman denganmu. Sesederhana itu. Evan berkata kepada Aditya dengan sangat serius. Aditya memandang Evan, melihat bahwa Evan tampaknya tidak berbohong, dan mengangguk. Yah, aku dan istriku akan makan siang denganmu, kata Aditya. Evan memang akan mempunyai sesuatu untuk dilakukan. Dia baru saja mendengar bahwa Aditya akan mendorong Andi Muhammad dan yang lainnya untuk keluar. Pada saat ini, dia memelototi Andi Muhammad dan Kartika. Tuan Aditya akan makan siang di sini. Kenapa kamu tidak keluar? Apa? Andi Muhammad sangat marah. Dia habis dipukuli. Dan akhirnya dia harus keluar. Hari ini sangat memalukan. Aditya, pria yang malang dan masam. Bagaimana dia masih bisa mengenal bos Evan ini? Andi Muhammad tidak mengetahuinya. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan dia siap untuk membawa Kartika ke bawah. Kamu mau pergi? Kartika sangat marah sehingga dia bertanya pada Andi Muhammad dengan mata sipit. Aku tidak bisa pergi jika kamu tidak pergi. Andi Muhammad meringis. Tetapi dia takut mendapatkan tamparan lagi di wajahnya. Aku belum pernah melihat pria tidak berharga sepertimu. Kartika menunjuk dahi Andi Muhammad dengan tangannya. Lalu berdiri di depan Aditya dengan marah. Yah, dasar sampah. Sebenarnya berani berkolusi dengan orang luar untuk menggertak kami. Kamu tunggu. Saya harus memberitahu ibu mertuamu. Silahkan. Lakukan sesukamu, kata Aditya dengan tenang. Tetapi ketika Kartika sangat marah, dia tidak tahu. Bagaimana mungkin Aditya punya teman di mana-mana? Mari kita lihat kemana kamu bisa pergi. Tunggu saja aku. Kartika menunjuk Aditya dan melontarkan kata-kata kasar. Dan hendak pergi. Ledakan. Sebelum Kartika bisa mengambil 2 langkah, Kartika ditendang. Aditya menendang Kartika begitu keras sehingga kesakitan. Dia menoleh ke belakang menatap Aditya dengan marah. Kamu masih berani menendangku? Aku tidak menendangmu. Aditya benar-benar tidak tahan karena emosi. Kartika terus berjalan. Evan maju lagi dan menendang pantatnya. Baru saat itulah Kartika menyadari bahwa Aditya cukup jauh darinya. Dan Evanlah yang menendangnya untuk waktu yang lama. Apakah menurutmu membuka restoran barbecue kamu sudah ingin dipandang? Coba menendangku lagi. Kartika dan Evan berteriak. Coba saja. Evan tidak terlalu peduli. Dia menendang pantat Kartika lagi. Dan jatuh ke tanah. Kamu, ayo pergi. Kartika tidak berani bermain lebih jauh. Dia tahu bahwa Aditya adalah saudara iparnya. Jadi tentu saja dia tidak akan memukulnya dengan mudah. Tetapi Evan berbeda. Jika dia tidak pergi, dia akan dipukuli. Nurul tidak lagi bisa berdiri di depan orang luar. Tetapi dia melemparkan semua kata jahat ke Aditya. Tunggu aku. Aditya, ini belum berakhir. Nurul memelototi Aditya dan berkata, Nurul, jika bukan karena wajah Farah, aku akan menamparmu. Segera menghilang dariku. Oke. Wajah Aditya merah. Nurul tidak bodoh. Dia bisa melihatnya. Dan jika dia bertarung dengan Aditya lagi, dia khawatir Aditya akan benar-benar melakukannya. Dengan mendengus keras, Nurul dan Kartika turun. Andi Muhammad, seperti ayam jago yang kalah, mengikuti di belakang. Dodi dan Anggun terus meminta maaf kepada Aditya, karena takut Aditya tidak akan memaafkan mereka. Aditya sangat membenci keduanya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Melihat ini, Evan melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka berdua, kalian berdua pergi untuk mengambil gaji, lalu keluar. Ruang VIP di lantai 2 akhirnya sunyi, dan Evan tersenyum pada Aditya dan Farah. Kalian berdua, tolong luangkan waktumu. Panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu. Setelah itu, Evan turun dengan 2 penjaga keamanan.
Di seluruh ruang VIP di lantai 2, hanya Aditya dan Farah yang tersisa untuk makan di sini. Farah tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Dia bertanya kepada Aditya dengan rasa ingin tahu, mengapa Evan tampaknya menjadi orang yang berbeda. Bagaimana dia mulai menyenangkanmu? Hehe, siapa yang peduli? Ayo makan. Aditya tersenyum dan mencicipi barbecue dengan Farah. Makanan ini sangat romantis dan hangat setelah Aditya dan Farah meninggalkan restoran. Evan terus mengantar Aditya lebih dari 10 meter jauhnya. Aditya, sering-seringlah datang ke sini di masa depan. Evan tersenyum pada Aditya, itu membuat Aditya merinding. Suara Evan barusan sangat manis. Dan dengan kata-katanya, mudah bagi orang untuk berpikir. Ya, Aditya menjawab dengan tenang. Dia akan membawa Farah keluar dari sini. Tetapi pada saat ini, di sebuah gang kecil di sampingnya, ada ledakan wanita ketakutan yang minta tolong. Aditya sedikit mengernyit. Mengapa suara wanita ini begitu akrab? Bersambung.